Jay Itzes, namanya lagi banyak dibicarain nih. Dia main bola profesional di Italia. Dia back di klub Venezia FC. Itzes juga pemain penting buat Indonesia. Penampilannya bagus banget. Banyak fans suka sama skill dan semangatnya. Dia ini kayak nunjukin era baru buat bakat bola Indonesia. Kehadirannya tuh berasa banget, baik di klub maupun pas main buat negara. Ini bikin dia jadi orang yang penting banget. Venezia FC tuh ngandelin Itzes banget. Dia di pusat di pertahanan mereka. Cara dia bertahan yang tenang itu penting banget buat tim. Dia pinter banget baca permainan. Tekelnya sama kemampuan duel udaranya bagus banget. Klubnya seneng banget sama kontribusinya yang stabil. Dia jadi kesayangan fans di Venice. Semangat dia buat tim kelihatan jelas. Jay Itzes nggak bisa main lawan Juventus. Ini bukan karena cedera. Dia kena skorsing buat pertandingan penting itu. Skorsingnya gara-gara kebanyakan kartu kuning. Serie A punya aturan ketat soal disiplin. Pemain yang dapat banyak kartu kuning harus absen main. Sayangnya Itzes kena batas ini. Kartu kuning yang bikin dia diskors itu didapat di pertandingan sebelumnya. Waktu itu Venezia main lawan Cagliari. Itzes dapat kartu kuning di pertandingan itu. Itu kartu kuning kelimanya musim ini. Aturan Liga Italia bilang, 5 kartu kuning artinya skorsing 1 pertandingan. Artinya Itzes harus absen di pertandingan berikutnya. Pertandingan berikutnya itu laga penting lawan Juventus. Absen di pertandingan sepenting itu pasti berat buat pemain. Itzes sempat ngungkapin perasaannya soal ini. Pertandingan lawan Juventus itu penting banget buat Venezia FC. Ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal bertahan di Liga Utama. Itu pertandingan terakhir di musim Serie A 2024-2025. Semua mata tertuju pada laga ini karena hasilnya akan menentukan nasib Venezia. Venezia masuk ke pertandingan ini dalam posisi yang bahaya. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Mereka lagi berjuang keras biar nggak turun kasta. Setiap pemain memberikan yang terbaik, berusaha untuk tidak mengecewakan para pendukung setia mereka. Tujuan mereka ya biar tetap bisa main di Liga Utama Italia. Bermain di Serie A adalah kebanggaan dan impian setiap klub. Setiap poin penting banget buat mereka bertahan. 1 poin bisa jadi pembeda antara bertahan atau terdegradasi. Tekanan buat tim gede banget. Pelatih dan pemain sama-sama merasakan beban yang luar biasa. Mereka butuh banget hasil yang bagus. Setiap strategi dan taktik dipikirkan dengan matang. Venezia FC punya 29 poin sebelum pertandingan penting ini. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka cuma beda 2 poin dari zona aman. Setiap detik di lapangan sangat berharga. Lecce itu tim yang ada persis di atas mereka di klasemen. Persaingan sangat ketat dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Jarak yang tipis ini artinya Venezia masih punya harapan buat selamat. Mereka harus bermain dengan hati dan semangat. Tapi, ngelawan tim kuat kayak Juventus bikin tugas ini jadi susah banget. Juventus adalah raksasa sepak bola Italia. Ini benar-benar kesempatan terakhir mereka buat aman. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap momen sangat krusial. Taruhannya udah paling tinggi buat klub. Ini adalah momen yang akan menentukan masa depan Venezia FC. Juventus juga punya banyak kepentingan di pertandingan ini. Mereka tidak hanya bermain untuk kebanggaan, tetapi juga untuk masa depan klub. Klub asal Turin ini kan raksasa sepak bola Italia. Dengan sejarah panjang dan prestasi yang mengesankan, ekspektasi selalu tinggi. Ambisi mereka selalu tinggi banget. Setiap musim, mereka berusaha untuk meraih trofi dan mengukir sejarah baru. Buat musim 2024-2025, target mereka jelas. Mereka ingin kembali ke puncak kejayaan Eropa. Mereka pengen dapat tempat di Liga Champions UEFA. Kompetisi ini adalah impian setiap klub besar. Ini kompetisi klub paling bergengsi di Eropa. Menang di sini berarti segalanya. Lolos ke sana penting banget buat status dan keuangan Juventus. Pendapatan dari Liga Champions bisa membantu klub berkembang lebih jauh. Pertandingan lawan Venezia penting banget buat tujuan ini. Kemenangan di laga ini bisa memastikan tiket mereka. Masuk ke hari terakhir, Juventus ada di peringkat 4. Posisi ini sangat krusial. Mereka udah ngumpulin 67 poin. Setiap poin sangat berarti di tahap ini. Posisi ini bakal bikin mereka lolos ke Liga Champions. Tapi, mereka harus tetap waspada. Tapi, mereka belum sepenuhnya aman. Setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Tim-tim lain ngejar ketat di belakang mereka.
Persaingan sangat ketat di papan atas. Lazio, contohnya, ada di peringkat 6 dengan 65 poin. Mereka juga berambisi untuk lolos. Kalau sampai kalah lawan Venezia, bisa bahaya buat Juventus. Mereka bisa kehilangan posisi mereka. Mereka harus menang buat mastiin tempat mereka. Kemenangan adalah satu-satunya jalan untuk mengamankan mimpi mereka. Section 5, pertemuan berkesan, gol bersejarah Idzes lawan Juventus. Idzes udah pernah lawan Juventus sebelumnya. Ada satu pertandingan yang paling diingat baru-baru ini. Tanggal 15 Desember 2024, Venezia main lawan Juventus di Stadion Allianz. Pertandingan itu selesai seri 2-2. Seru banget. Idzes jadi bintang di pertandingan itu. Dia nyetak gol bersejarah buat Venezia. Gol ini dirayain banget, apalagi di Indonesia. Ini jadi pencapaian pribadi yang penting buat dia. Golnya itu sundulan yang kenceng. Golnya terjadi di menit ke-83. Venezia dapat tendangan bebas. Hans Caviglia ngirim bola ke kotak penalti. Idzes lompat paling tinggi buat nyambut bola. Sundulannya masuk ke gawang. Gol ini bikin Venezia sempat unggul 2-1. Itu momen keren banget dari seorang bek. Section 6, tantangan Venezia main lawan Juventus tanpa bek andalannya. Venezia FC ngadepin tugas berat lawan Juventus. Main lawan raksasa Turin itu selalu susah. Apalagi tanpa pemain kunci kayak Idzes, jadi makin susah. Idzes itu penting banget buat pertahanan Venezia. Absennya dia tanggal 25 Mei itu pukulan berat. Timnya harus ngatur ulang pertahanan mereka. Mereka harus cari cara ngatasinya tanpa kepemimpinan dia. Ketenangannya pas lagi ditekan bakal dirinduin banget. Kualitas bertahan Idzes tuh banyak banget. Dia kuat pas duel udara. Dia pinter baca permainan. Tekelnya biasanya bersih dan manjur. Dia juga bantu bangun serangan dari belakang. Kehilangan semua itu pas lawan serangan Juventus yang kuat jadi kekhawatiran besar. Juventus punya penyerang-penyerang kelas dunia. Mereka bisa manfaatin kelemahan pertahanan manapun. Section 7, ada hikmahnya buat timnas Indonesia, jaga kondisi. Meskipun absennya Idzes jadi kabar buruk buat Venezia, ada sisi baiknya juga. Kabar ini bagus banget buat fans bola Indonesia. Scoring-nya bikin dia nggak perlu main di pertandingan yang berat secara fisik. Main lawan Juventus itu bisa capek banget. Selalu ada risiko cedera di pertandingan yang tegang kayak gitu. Karena nggak main, Idzes jadi terhindar dari risiko itu. Ini jadi ada hikmahnya buat tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia, Timnas Indonesia, punya pertandingan penting sebentar lagi. Mereka lagi siap-siap buat kualifikasi Piala Dunia. Idzes pemain penting banget buat pertandingan-pertandingan ini. Mastiin dia fit itu jadi yang utama. Karena dia absen di pertandingan Venezia, dia jadi bisa istirahat cukup. Dia nggak bakal bawa cedera baru atau kelelahan. Ini kabar bagus banget buat persiapan tim nasional. Section 8, bersiap untuk kejayaan, mimpi Piala Dunia Indonesia dan peran Idzes. Tim nasional Indonesia lagi mulai perjalanan penting nih. Mereka lagi tanding di kualifikasi Piala Dunia. Mimpi buat masuk Piala Dunia masih ada. Pertandingan lawan Cina dan Jepang nanti penting banget. Pertandingan ini bakal ngaruh banget ke peluang Indonesia. Tim harus tampil paling bagus. Setiap pemain punya peran di perjuangan ini. Idzes diharapkan jadi pemain utama. Pemusatan latihan bakal dimulai. Pemusatan latihannya bakal di Bali. Mulai hari Senin, tanggal 26 Mei 2025. Ini hari ini, sehari setelah Idzes absen di pertandingan Venezia. Pelatih tim nasional, Patrick Kluivert yang bakal mimpin persiapan. Dia pasti pengen semua pemain kuncinya siap. Idzes pastinya salah satu pemain kunci itu. Pengalamannya di Eropa dihargain banget sama tim pelatih. Section 9, jalan ke depan. Masa depan Idzes yang cerah di sepak bola. Idzes punya masa depan yang cerah. Karirnya lagi naik daun. Sebagai pemain muda, dia udah nunjukin potensi besar dan dedikasi yang luar biasa. Di level klub, penampilannya di Serie A udah dilihat banyak orang. Banyak pengamat sepak bola yang kagum sama kemampuannya. Meskipun Venezia FC lagi susah, Idzes tetap tampil bagus. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dia udah nunjukin kalau dia bisa bersaing di level tinggi di Italia. Ini bukti kalau dia punya mental juara. Penampilannya yang stabil ini bikin klub lain tertarik. Banyak klub besar yang mulai memperhatikan dia. Kabarnya, tim kayak Bologna FC lagi merhatiin dia.
Mereka melihat potensi besar dalam dirinya. Ada kemungkinan dia pindah ke klub Serie A lain. Ini bisa jadi langkah besar dalam karirnya. Gimana pun situasi klubnya, karir internasionalnya lagi bagus-bagusnya. Dia udah jadi andalan di tim nasional. Dia cepet banget jadi bagian penting tim nasional Indonesia. Perannya di tim sangat krusial. Kemampuan bertahannya sama jiwa pemimpinnya dihargain banget. Dia selalu jadi inspirasi buat rekan-rekannya. Selama Indonesia berjuang buat lolos Piala Dunia, Idzes bakal jadi pemain penting. Dia punya peran besar dalam setiap pertandingan. Umurnya baru 24 tahun. Masih banyak waktu buat dia berkembang dan mencapai puncak karirnya. Artinya, dia masih punya banyak tahun buat main bola di level atas. Masa depan di sepak bola sangat menjanjikan.